Oke, sahabat sekalian, sahabat Siam, sahabat Syiar Muslim, setelah saya mengumpulkan ranting-ranting untuk nanti api unggun ya, eh, sambil menunggu takjil ya, buka saum. Insya Allah 1 jam lagi kita sama-sama akan ngobrol-ngobrol teman. Dan cuaca cukup lumayan, tadi sempat hujan ya, dan cuaca memang mendung ya. Dan insya Allah camping Siam Syiarisa Musim kali ini kalau hujan nanti bisa ke gazebo ya. Kebetulan saya masih di area Ngamplang dekat kampung Kandang Uncal. Sahabat sekalian, saat ini bulan Ramadan ketiga, tepatnya bulan Masehinya itu adalah 3 Maret 2025. Kita diingatkan dengan kejadian politik dunia ya. 3 Maret 3 Maret tahun silam, abad 13 abad, kurang dari 13 abad ya sahabat sekalian, tepatnya 3 Maret 1924 Masehi, tepat di bulan Rajab, bahwa umat Islam seluruh dunia sedang mengalami duka yang sangat mendalam, karena pada bertepatan 3 Maret 1924 Masehi, umat Islam seluruh dunia kehilangan sosok seorang khalifah sebagai zunah kita, sebagai tameng kita umat Islam di seluruh penjuru dunia dari berbagai hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman serta wibawa serta kedaulatan dan kekuasaan umat Islam di dunia. 3 Maret saat ini kita diingatkan peristiwa besar tadi yang menimpa umat Islam. Kehilangannya sangat mendalam karena memang tanpa adanya kehilafahan Islam, sebagaimana para ulama jelaskan, umat Islam dirundung berbagai duka di seluruh penjuru negeri, wabil khusus di Palestina. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina belum memiliki kekuasaan, belum memiliki keamanan, ketentraman serta jaminan hidup yang berbeda saat dulu umat Islam Palestina sebelum dijajah oleh Yahudi di bawah naungan Khilafah Islamiyah yang berpusat di Istanbul, Turki. Umat Islam betul-betul dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan aman sentosa dari berbagai macam penjajahan. Namun sebaliknya saat ini sahabat kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam wabil khusus di Palestina betul-betul bukan hanya membutuhkan bantuan logistik sahabat sekalian, doa juga, tapi juga umat Islam di sana membutuhkan bantuan kekuatan militer, karena penjajahan di sana itu betul-betul real penjajahan berbentuk militer juga sahabat sekalian. Oleh sebab itu tentunya kita menyadari bahwa betapa pentingnya bantuan kaum muslimin untuk Palestina dalam bentuk kekuatan militer yang bisa membebaskan, menjaga keamanan dan mengenyahkan, mengusir penjajahan Yahudi yang saat ini sedang mencengkram. Meskipun pada saat ini umat Islam di sana Palestina menerima kesempatan ya, yang walau alam bisawab apakah itu seterusnya, namun kita yakin bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Yahudi itu adalah makhluk Allah yang pengkhianat ya, yang durjana, yang bengis dan jahat sekali terhadap kaum muslimin terutamanya ya. Kita harus yakin dengan firman Allah bahwa Yahudi adalah makhluk yang terkutuk karena telah berkhianat kepada Islam dan kaum muslimin, kepada Allah dan Rasulnya, sehingga setiap perjanjian yang mereka lakukan justru itu hanya sebatas bualan belaka, asal bunyi, hanya karena mereka dalam kondisi terdesak
Sementara ketika mereka ada kesempatan, ada celah, justru perjanjian tersebut, gencatan senjata tersebut justru tidak dihiraukan, dan mereka melakukan agresi dan penganiayaan serta pengerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Sahabat sekalian, itu khususnya kondisi keamanan kaum muslimin saat ini dimanapun tidak akan pernah terjaga kondisinya. Sahabat sekalian, di camping Syiar Islam Muslim ini saya mengingatkan, ya, sekaligus saya menyeru kepada seluruh kaum muslimin dunia bahwa sejarah dunia pernah mencatat dengan tinta emas, ya, bahwa khilafah Islam itu bukan hanya mengayomi sekelompok komunitas warga muslim saja atau dunia Islam saja, tapi juga adalah negeri-negeri yang telah ditaklukkan di Futuhat oleh Daulah Khilafah bersama khalifah dan kaum muslimin. Mereka merasakan apa yang dinamakan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Para pemikir barat, mereka yang tulus walaupun mereka belum masuk Islam, mereka menyatakan dengan senyata-nyatanya, dengan sejujur-jujurnya bahwa Islam adalah peradaban yang betul-betul akan membawa ketenangan dunia. Itu sahabat sekalian. Namun apalah daya sahabat sekalian, saat ini umat Islam dengan peringatan 3 Maret runtuhnya khilafah Islamiyah, saat ini umat Islam masih dalam kondisi terjajah dengan sistem Yahudi, dengan sistem kekufuran, itu sistem demokrasi yang sekarang diemban dan diusung oleh kampiun demokrasi yaitu Amerika Serikat beserta kawan-kawannya. Saat ini umat Islam ketika merasakan kezaliman, kesengsaraan akibat penjajahan di dunia ini dengan penjajahan berbagai bentuk, mereka melakukan aksi, mereka melakukan demo dimanapun, hanya sebatas di telinga, masuk di telinga kiri, keluar dari telinga kanan, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tulisan mereka yang notabene sebagai seorang penguasa, ya, menerima aksi-aksi kaum muslimin hanya sebatas untuk membius saja, untuk memberikan ketenangan sesaat bahwa mereka itu perhatian. Padahal kenyataannya saat ini, ya, saat ini negeri-negeri kaum muslimin wabil khusus di Timur Tengah, di Syam, yang notabene adalah kepala negaranya adalah di kalangan umat Islam, mereka abai terhadap keamanan, mereka abai terhadap penjajahan di depan matanya, sementara mereka enak-enak mengurus negara sendiri, padahal menyatakan mereka itu dirinya adalah muslim. Mereka juga salat, mereka Idul Fitri, mereka Idul Adha, mereka juga saum di bulan Ramadan, mereka juga melakukan Jumatan tiap Jumat seminggu sekali. Namun mereka juga tak luput dari berdoa seolah seraya tunduk kepada Allah, ya, dengan penuh kerendahan hati kelihatannya. Tapi kenyataannya di tengah-tengah kehidupan mereka justru berkolaborasi, bekerja sama dengan para kafir-kafir penjajah. Itu sahabat sekalian, di bulan Ramadan yang agung ini, sahabat sekalian, seluruh umat Islam berharap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir di mana umat Islam mengakhiri nestapanya dengan keberadaan seorang kepimpinan Islam yang dulu pernah berjaya, yang dulu pernah mengharumkan Islam ke seluruh dunia, membawa manusia kepada jalan Islam, membawa menghijrahkan manusia dari jahiliyah kepada Islam. Saat ini itu hanya sebatas doa dan harapan. Namun sahabat sekalian, Syiar Islam Muslim, janji Allah itu pasti tidak akan pernah meleset. Nubuah Rasul itu pasti akan terjadi, sahabat sekalian. Umat Islam akan menapaki 5 tahapan, di mana tahapan pertama umat Islam dipimpin oleh para nabi dan rasul. Setelah itu umat Islam dipimpin oleh para khulafa, para rasyidin al-mahdiyin yang kita kenal dengan khalifah yang 4 dan selanjutnya. Kemudian tahap ketiga umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang zalim, ya, khalifah yang zalim.
mereka masih tetap memberlakukan hukum Islam, tapi masih ada sisi-sisi lain kezaliman yang dialami umat Islam. Tapi meski demikian, tetap umat Islam wajib taat kepada seorang khalifah sebagai pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin. Fase keempat, sahabat sekalian, di mana fase itu adalah fase saat ini, sahabat sekalian, di mana di seluruh bulatan bumi ini banyak negeri-negeri Islam, banyak kepala negara, kepemimpinan Islam yang justru mereka gaya dan tampilannya sebagai umat Islam, tapi ternyata mereka masih mengusung dan memperkokoh, memperkuat aturan-aturan yang bukan datangnya dari Islam. Justru keberadaan mereka malah memperkuat dominasi dan cengkraman penjajahan di negeri-negeri kaum muslimin di dunia ini, sahabat sekalian. Itulah di masa Mulkan Azon, Mulkan Jabriyatan, yaitu para pemimpin yang betul-betul bengis, meskipun mereka menyatakan keislaman dalam perbuatannya, tapi mereka bengis sebengis-bengisnya, sehingga mereka tidak ada peri kemanusiaan, membiarkan umat Islam, membiarkan negara-negara muslim dijajah oleh kaum kafir, terutama Yahudi di Palestina, sahabat sekalian. Sahabat sekalian, pada saat ini nubuah Rasul itu terjadi, di mana fase keempat umat Islam betul-betul sangat tergencet, terjajah dan terpuruk. Meskipun Islam masih bergaung di tengah-tengah kaum muslimin dalam ranah tertentu seperti sholat, zakat, puasa, amalan-amalan dan aktivitasnya sifatnya itu tidak ada ranah kaitannya dengan masalah politik dan kepemimpinan, masih bisa jalan. Tapi dalam masalah kepemimpinan, di mana umat Islam butuh tentang itu, tapi dalam masalah kekuasaan, di mana umat Islam masih butuh tentang kekuasaan untuk perlindungan kaum muslimin di tengah-tengah kehidupan, itu saat ini tidak ada lagi, tidak nampak, sahabat sekalian, tidak nampak pada saat ini. Dan ini penampakan yang terjadi di depan kita itu adalah akibat tidak ada kepemimpinan Islam. Nah, 3 Maret 1924 Masehi itu adalah kondisi yang betul-betul sangat menyakitkan dan nestapa di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga seluruh umat Islam, wabil khusus oleh para ulama, wabil khusus di Indonesia, mereka merespon dengan cepat bagaimana agar umat Islam itu memiliki seorang khalifah kembali sebagaimana sebelum-sebelumnya yang berakhir di Turki Utsmani, sahabat sekalian. Para ulama di Indonesia, para pejuang di Indonesia yang masih perhatian Islam dan kaum muslimin, yang perhatian terhadap kemerdekaan di bumi Indonesia, mereka terus berjuang dan menyuarakan dengan dakwah yang kapah agar umat Islam memiliki lagi seorang khalifah, agar Islam, agar keadilan, agar keamanan betul-betul terwujud di tengah-tengah umat Islam pada saat itu. Berbagai konferensi yang kita kenal di Garut juga pernah ada konferensi Islam setelah pasca konferensi yang ada di Mesir pada saat itu, di mana para undangan para ulama perwakilan di Indonesia wabil khusus datang ke Mesir membicarakan dalam konferensi itu adalah bagaimana kekhilafahan itu bisa tegak kembali. Dan pulang ke Indonesia, kembali ke Indonesia, para ulama terus menyerukan dan melakukan konferensi selanjutnya, termasuk di Garut pada saat itu yang pertama pasca di Mekah, konferensi di Mekah. Pada saat itu Garut yang pertama mengadakan konferensi dengan tujuan, dengan seruan agar kita umat Islam bersama bersatu padu untuk menegakkan kembali kehilafahan Islam pasca runtuhnya di Turki Utsmani, sahabat sekalian. Nah, hari ini tahun 2025 Ramadan berkah ini, saya memperingatkan kepada sahabat sekalian bahwa selama kita tidak memiliki seorang pemimpin, maka tidak ada wujud kesatuan yang sejati, Kalau kita tidak memiliki seorang pemimpin di dunia, kita tidak akan bersatu. Jangankan dalam persatuan secara wilayah-wilayah, persatuan dalam rangka menjalankan syariat Islam pun tidak nampak pada saat ini, sahabat sekalian. Tidak nampak. Jangankan urusan masalah publik, masalah urusan bagaimana syariat Islam, pelaksanaan ibadah-ibadah di tengah kita semua itu tidak terwujud. Mulai saum, zakat, Idul Adha, Idul Fitri, sekarang saat ini tidak ada kesamaan, tidak ada satu pemikiran, satu gerak, masih banyak perbedaan. Karena apa? Karena tidak adanya khilafah. Gimana khilafah itu dah? Al khilafah yarfa'ul khilaf.
Khilafah kepemimpinan dalam Islam itu akan menghilangkan perbedaan. Adanya khilafah itu akan betul-betul mengedepankan persatuan dalam sosial juga, persatuan dalam pelaksanaan ibadah juga. Itu khilafah itu eksistensi dan urgensinya itu sangat penting sekali di tengah-tengah kita, sahabat sekalian. Ya. Sebagaimana kita dijelaskan oleh para ulama bahwa fungsi khilafah, fungsi pemerintahan itu adalah bukan hanya untuk menyatukan kaum muslimin, tapi juga bagaimana agar keadilan, keamanan bisa terwujud, ya, juga bagaimana agar hukum Allah, hukum Islam itu betul-betul dapat diterapkan secara formal sebagai sebuah undang-undang. Dulu selama 13 abad, sahabat sekalian, khilafah itu betul-betul terdengar harum di seluruh dunia. Dengan Islam sebagai rahmatan alamin itu terasa banget oleh orang non muslim sekalipun, ya, karena mereka melihat pelaksanaan penerapan hukum Allah di bawah naungan khilafah itu betul-betul real. Tidak ada satupun orang-orang Yahudi, orang-orang non muslim betul-betul dianiaya atau mengalami penganiayaan dari umat Islam itu sendiri. Tidak, karena dalam Islam dijamin bahwa kafir zimmi, kafir yang betul-betul terlindungi di tengah-tengah kaum muslimin, betul-betul dilindungi sesempurna mungkin. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam pernyataan dalam sebuah hadisnya, jika di antara umat Islam mengganggu kaum kafir zimmi, kafir yang terlindungi, maka itu sama dengan menantang perang dengan aku itu. Dengan hadis ini pula, sahabat sekalian, sahabat Islam muslim, cukuplah umat Islam, wabil khusus umumnya orang-orang di luar Islam, menyadari betapa Islam itu menjaga eksistensi, keamanan dan keberadaan umat non muslim di tengah-tengah Islam, di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka dijaga, mereka dilindungi, mereka dipenuhi kebutuhannya sebagaimana warga muslim, tidak dibedakan dalam urusan sosial kemasyarakatan. Tidak ada penelantaran orang muslim, bahkan orang Yahudi dalam sebuah riwayat kelaparan, sakit, maka oleh khalifah diberikan kebebasan untuk menikmati pelayanan dari umat Islam, dari khalifah, sehingga mereka dalam kondisi sengsara, kondisi miskin, sakit, mereka jadi pulih kembali kehidupannya dan kesehatannya. Di Darul Tahqiq itu khusus sebuah lumbung, ya, sebuah penyediaan logistik untuk membantu orang-orang non muslim. Dengan Darul Tahqiq itu adalah lumbung untuk membantu orang-orang non muslim, orang-orang yang betul-betul membutuhkan, ya, seperti itu. Jangankan masalah sandang pangan, papan juga dilindungi selama mereka betul-betul tunduk kepada aturan-aturan Allah, meskipun mereka tidak beragama Islam, karena dalam status sosial kemasyarakatan mereka menerima aturan yang berlaku, dan itu dicontohkan di Madinah Al-Munawwarah, ya, di awal Islam itu. Kemudian dicontohkan pula, ya, di sepanjang kehilafahan Islam, di mana kehilafahan Islam itu 104 khalifah berdiri, menyatakan, menggaungkan, menggambarkan dan mempraktekkan apa itu Islam sebagai rahmatan alamin betul-betul terasa, sahabat sekalian. Namun pasca runtuhnya Turki Utsmani, ya, pasca runtuhnya Turki Utsmani, dalam kehidupan sistem demokrasi, jangankan umat Islam, orang non muslim pun merasakan bagaimana melaratnya hidup dalam sistem demokrasi kapitalis, sahabat sekalian, apalagi komunis, ya. Tidak ada jaminan keamanan, tidak ada jaminan perlindungan nyawa, hak-hak masyarakat, ya. Tidak ada perlindungan politik baik dalam maupun luar negeri. Dalam sistem demokrasi betul-betul tidak nyaman, betul-betul terancam baik manusia ataupun makhluk-makhluk Allah lainnya. Silahkan lihat, sahabat-sahabat sekalian, jangankan makhluk Allah, manusia, kehidupan kita, kehidupan selain manusia sekarang terancam. Manusia bebas melakukan apapun tanpa berpikir secara akliyah, apalagi berpikir bagaimana ini apakah boleh atau tidak, dilarang atau tidak menurut agama. Sudah tidak lagi berpikir sampai sampai sekarang ini terasa dan terdengar kejadian-kejadian yang betul-betul di luar nalar manusia. Pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, ya. Zina sudah bebas hal biasa.
Ekonomi ribawi sudah dijadikan betul-betul uratna di perekonomian masyarakat saat ini, ya. Pembunuhan, lihat saja di berita, di sosial media, manusia sudah tidak takut lagi oleh manusia, apalagi oleh Allah. Pembunuhan betul-betul seperti hal yang biasa, tidak ada perlindungan, ya. Nyawa manusia begitu murah, ya. Berbeda dalam naungan Islam, orang merontokkan gigi satu saja itu dendanya, diatnya betul-betul berat sekali kalau dibanding dengan rupiah pada saat ini, sahabat sekalian. Jadi Islam itu adalah jawajir, mencegah dan menebus, sahabat sekalian. Tapi sistem demokrasi justru manusia yang jarimah, yang melakukan pelanggaran hak-hak manusia dan dengan alam sekitarnya, mereka tidak pernah takut, ya, apalagi jerak, sahabat sekalian, ya, karena tidak ada hukum yang betul-betul membuat jerak mereka, membuat jerak manusia. Mereka tidak takut lagi dengan manusia, apalagi dengan sistem yang ada, karena memang sistem yang ada itu tumpul, tidak membuat jerak manusia. Berbeda dengan Islam, ya, membuat jerak, pelaksanaan hukuman pun dilihat di tengah-tengah manusia supaya mereka itu bergidik dan berpikir, ya, jika melakukan perbuatan yang sama mereka berpikir beberapa kali. Berbeda saat ini, ya. Jangankan di tengah-tengah masyarakat, di keluarga, suami istri, sudah hal yang tidak aneh saat ini telinga kita mendengar suami membunuh istri, istri membunuh suami, sebaliknya, ya, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, dan lain sebagainya, sahabat sekalian. Itu karena memang ketiadaan hukum Allah di muka bumi, ketiadaan khilafah yang betul-betul melindungi, yang dirasakan bukan hanya oleh orang muslim tapi juga orang non muslim. Sahabat sekalian, sahabat syiar Islam Muslim, tidak banyak untuk disampaikan, namun menekankan bahwa kita 3 Maret hari ini, tepatnya 3 Maret, ya, 2025, mengingatkan 3 Maret 1924 bahwa umat Islam seluruh dunia sudah tidak lagi memiliki seorang pemimpin. Berbeda dengan Yahudi, dengan Paulusnya, mereka punya pemimpin sedunia sehingga dapat menyatukan Yahudi di negara-negara dunia manapun. Sementara kita umat Islam yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul dengan ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita dijelaskan oleh baginda Rasul utusan Allah bahwa kita wajib untuk bersatu, ya. Jangankan untuk bersatunya umat Islam sedunia, ketika kita berjalan menuju suatu tujuan, suatu tempat, maka dalam Islam tidak halal, artinya haram ketika kita melakukan perjalanan 3 orang saja, salah satunya tidak mengangkat seorang pemimpin. La yahilu li salasati bi palatin minal ardi ila amaru ahadahum. Tidak halal jika di antara kalian berjalan melakukan perjalanan 3 orang di muka bumi, tidak mengangkat salah satunya di antara mereka seorang ketua atau pemimpin. Itu dalam masalah perjalanan berjamaah 3 orang saja, apalagi ini adalah untuk memimpin umat Islam sedunia 1, miliar lebih mungkin. Itu saat ini tidak memiliki seorang khalifah, sedangkan para ulama dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalilnya sudah nyata bahwa umat Islam harus memiliki seorang pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasulah wa ulul amri minkum. Makna ulul amri di situ adalah al-hukum, itu pemerintahan. Jadi yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah al-hukum, hukum pemerintahan yang khusus, yaitu sebuah negara. Maka dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, man mata walaysa fi unuqihi bay'atun famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati, insya Allah kita akan mati, namun dalam dirinya, dalam kuduknya, di unukihi, unuknya, ya, dalam dirinya itu tidak ada baiat kepada seorang khalifah, maka mati dalam keadaan kondisi jahiliyah. Sahabat sekalian, hadis ini adalah menekankan, jadi Allah dan Rasulnya itu tidak mungkin memerintahkan untuk sesuatu hal yang tidak bisa diwujudkan, ya. Jadi ketika tidak ada seorang pemimpin di tengah-tengah kita, maka hadis tersebut, perintah tersebut adalah untuk mewujudkan kepimpinan. Jika ada memang wajib taatnya,
ketika tidak adanya mafhum mukhalafahnya ya adalah harus mengangkat seorang khalifah sehingga baiat dalam diri kita, dalam punduk kita itu betul-betul ada terwujud. Bagaimana baiat tadi dalam hadis tersebut sebagai celaan kepada umat Islam bisa terwujud sementara khalifahnya tidak ada yang akan ditaati. Ini mah hukum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya ya, pemahaman sebaliknya itu artinya ketika baiat itu wajib ada dalam diri kita sementara khalifahnya belum ada, maka ini adalah tuntutan yang jazm, yang jelas, yang pasti bahwa umat Islam harus mewujudkan mengangkat seorang khalifah sehingga baiat taat kepada khalifah itu bisa terwujud, dan sehingga perintah wa'atullah wa uli amri minkum di sana dalam ayat tersebut itu betul-betul akan terwujud. Ya, sahabat sekalian, inilah saat ini momen 3 Maret ya 2025 harus mengingatkan kita bersama, wahai kaum muslimin, wahai sahabat syiari Islam muslim dimanapun kalian berada, di sini di tempat yang nyaman ini ya, di camping di bulan Ramadan 3 Maret ini, saya mengajak kepada sahabat sekalian untuk sama-sama bergerak bersama ya. Kalau belum paham, mari kita belajar bersama untuk memahami hukum Islam, termasuk masalah siasat Islam itu kepemimpinan Islam khilafah. Bagaimana itu khilafah itu, bagaimana sejarah tegaknya khilafah selama 13 abad dan apa yang menjadi penyebab runtuhnya, serta bagaimana kita harus bergerak kembali untuk mewujudkan khilafah sebagaimana yang diciptakan Rasul dan para sahabat setelahnya. Itulah sahabat sekalian yang harus kita lakukan, karena dalam Islam tengah waktu agar umat Islam tidak boleh kekosongan dari khalifah itu 2 hari 3 malam sahabat sekalian. Selama 2 hari 3 malam jika umat Islam tidak bergerak bersama untuk mewujudkannya, maka selama itu maka umat Islam berdosa. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat Rasul. Pasca Rasulullah SAW wafat, maka jenazah Rasulullah tidak kemudian langsung dimasukkan ke pemakaman, tapi para sahabat sibuk mereka semua untuk mengangkat khalifah itu pengganti kepala negara setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, ada 2 kelompok sahabat berpisah, ada yang mengurus jenazah beliau, ada yang bermusyawarah untuk mengangkat pengganti beliau dalam masalah kepemimpinan Islam dalam kenegaraan. Namun pada akhirnya sahabat yang 2 blok itu bersatu ya untuk segera mewujudkan kehilafahan ya, khalifah pengganti Rasulullah dalam masalah kepala negara untuk mewujudkan dan menjaga Islam di tengah kaum muslimin. Akhirnya diangkatlah Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Seperti itulah para sahabat mencontohkan. Jangankan kita, para sahabat pun nampak sibuknya untuk mengangkat kembali seorang khalifah. Nah, kita pun agar kita menjadi pengikut Rasulullah yang betul-betul sejati ketaatannya, mencontoh Rasul dan para sahabat, mencontoh para sahabat setelah Rasulullah untuk mewujudkan kepemimpinan itu, maka kita pun saat ini harus melakukan yang sama sahabat sekalian. Karena kewajiban itu tidak terbatas ruang dan waktu. Sampai dunia ini kiamat, maka umat Islam itu harus ada dalam naungan sistem pemerintahan Islam, yaitu naungan hukum Allah di tengah-tengah kehidupan sahabat sekalian. Karena tengah waktu tersebut adalah untuk berjuang kita agar menggugurkan kewajiban agar kita tidak berdosa. Nah, saat ini umat Islam sudah lagi tidak 2 hari 3 malam lagi sahabat sekalian. Pasca runtuhnya Turki Utsmani yang dikepalai oleh Muhammad bin Abdul Hamid bin Abdul Majid kedua, itu khalifah terakhir 3 Maret 1924 sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Sudah 101 tahun. Umat Islam 1 abad lebih, umat Islam sudah tidak lagi memiliki seorang pemimpin. Itu sudah melebihi 2 hari 3 malam sahabat sekalian. Jadi kalau umat Islam diam diri, tidak terlibat dengan kemampuan kita masing-masing, maka kita akan berdosa. Walaupun memang menegakkan kehilafahan kepemimpinan Islam itu fardu kifayah, jika memang sebagian umat Islam betul-betul sudah mewujudkan keperluan tersebut. Tapi tatkala fardu kifayah tersebut belum terwujud oleh sebagian umat Islam yang memenuhi kemampuan tadi,
tapi secara praktis tak belum juga terwujud, maka itu dinyatakan bahwa umat Islam sebagian tadi yang berjuang belum mampu untuk mewujudkannya itu. Nah, oleh karena itu status hukumnya dalam Islam maka menjadi fardu ain. Tatkala sudah menjadi fardu ain, maka itu sudah menotok kepada kepala kita masing-masing sebagai muslim. Sebagaimana sholat, sebagaimana nuntut ilmu Islam wajib fardu ain, tidak boleh ditinggalkan sahabat sekalian. Nah, oleh karena itu ketika kita melalaikan, tidak saling mengingatkan, maka kita akan sama-sama berdosa. Nah, oleh karena itu sahabat muslim rahimakumullah, saya mengingatkan dalam camping ini, semoga apa yang saya sampaikan betul-betul memberikan kesadaran lebih, terutama bagi saya, terutama bagi teman-teman semua. Mari kita bergerak bersama, kokohkan akidah, pererat ukhuwah, pelajari Islam secara kapah, dan mari kita bergerak bersama untuk menegakkan hukum Allah dalam daulah khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjelang maghrib sahabat sekalian, kita siap-siap untuk buka puasa. Oke sahabat sekalian, kita siap-siap untuk buka puasa ya. Kita akan masak dulu air. Ada roti ya. Kalau kita hujan nanti ke atas saja ya.